mengutip sedikit pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi menjawab soal dugaan markup ini adalah dia mengatakan ini investasi sosial. Kemudian dia mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan itu atau memang yang dia inginkan adalah pengurangan emisi karbon, kemudian produktivitas waktu dari warga yang antar Jakarta dan Bandung yang lebih cepat, dan bahwa kalau itu tidak dilakukan ada kerugian 100 triliun per tahun yang timbul di masyarakat. Ya, sekarang ya saya kira itu boleh saja Pak Jokowi bilang seperti itu, tapi kita perlu buka datanya. Apakah kerugian 60 triliun itu setelah ada kereta cepat itu sudah hilang kerugiannya? Fakta empiriknya Bandung masih macet, Jakarta masih macet. Ya. Jadi butuh ada data riset baru ya. Kita nggak bisa menampilkan argumen itu, perlu ada data riset baru tentang itu. Kemudian yang kedua bahwa niat awal dari membangun kereta cepat itu apa? Narasi investasi sosial itu tidak muncul pada waktu itu. Iya, iya kita tidak mendengar kata-kata itu ya. Yang muncul pada waktu itu adalah B2B. Bahkan JK mengatakan ini bisnis to bisnis dan kepentingannya bisnis, tidak untuk kepentingan sosial yang lain. Nah karena itu menurut saya ada perubahan narasi nih dari narasi waktu tahun 2015 ketika keputusan B2B diputuskan dengan narasi sekarang. Ya itu terlihat tuh dari narasi Pak Jokowi di awal sama sekarang. Kemudian menurut saya ya disitulah kemudian persoalannya. Ketika ada inkonsistensi ya kita perlu melihat secara lebih dalam begitu. Kalau Pak Jokowi bilang bahwa ini investasi sosial apa? Saya khawatir kita terjebak dalam, mungkin saya pernah mengatakan ini terjebak dalam satu pola yang Plato sebut sebagai timokrasi. Jadi mengemas istilah-istilah investasi sosial untuk membangun kebanggaan begitu. Jadi orientasinya kebanggaan. Tapi sesungguhnya ini problematik begitu. Kebanggaan ya kata-kata kuncinya. Nah, itu sebetulnya kata itu bangga itu. Kata bangga itu Mas saya benar. Kalau ini kita bicara kebanggaan saya nggak terlalu tertarik sih. Tasya karena itu kan sebuah sentimental dan dangkal lah. Saya kira kenapa dangkal? Ya, Karena kebanggaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kamu ukur dengan pasti dan tidak punya kontribusi langsung kepada kualitas hidup banyak orang. Nah, yang mau saya lihat bahwa proyek kereta bus ini yang orang lupa, ini punya dampak positif itu begitu banyak. Ya kita bisa hadirkan banyak perspektif untuk mendiskusikan ini ya. Mulai dari merangsang terciptanya lapangan pekerja baru, aktivitas ekonomi di sekitar Lembang itu. Dan kemudian ridership kita yang meningkat, jumlah pengguna kereta bus maksud saya Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, terus kemudian juga hal-hal lain lah. Tetapi saya akui bahwa proyek besar seperti ini tidak akan pernah mendatangkan untung dalam jangka pendek, itu udah hukum ekonominya. Tapi saya tertarik. Pasti dia dalam jangka panjang. Artinya bahwa kita tidak sedang mempertanyakan proyek ini baik atau tidak. Saya tidak setuju itu, karena pada hakikatnya proyek macam ini baik. Negara-negara maju juga mulai dengan pembangunan infrastruktur. Dan yang kita persoalkan adalah apakah ada siluman-siluman yang nakal di dalam proses pembangunannya. Nah saya yakin pasti ada itu. Mulai dari pembebasan lahan, pengadaan material, pasti ada lah. Silakan itu Tapi dicari. saya ingin meng-highlight kata kebanggaan tadi karena menarik Mas Ubed. Kalau bicara kebanggaan, bisakah kemudian kita membandingkan juga dengan keinginan untuk mewujudkan IKN misalnya? Iya, jadi kan narasi kebanggaan itu saya kira betul Bung Boni bahwa kita tidak tidak memunculkan narasi bahwa kita bangga dengan kereta bus itu. Tapi narasi kebanggaan itu muncul dari saya sebutkan beberapa relawan dari Joko Widodo. Mereka kita bangga karena di Asia Tenggara hanya kita yang punya. Menurut saya narasi itu harus dihentikan. Karena fakta empiriknya kereta cepat Jakarta Bandung itu bukan produk teknologi kita kok. Itu dari Cina, dan itu kita pinjam. Jadi kalau kemudian ada alih teknologi baru kita bangga nih. Misalnya tiba-tiba ada alih teknologi, anak-anak ITB kemudian punya kemampuan teknologi yang bahkan melampaui kereta bus ini, lalu bangun Jakarta Surabaya dengan harga lebih murah dan sebagainya, itu baru kita bangga gitu. Nah, kita khawatir pola-pola itu kemudian dikembangkan oleh ya mereka yang disebut relawan itu. Nah, kemudian sama juga dengan proyek-proyek strategis nasional yang lain. Karena polanya agak mirip nih, tapi saya kira ini perlu ada data detail ya. Dan misalnya awalnya ini adalah B2B, lalu tiba-tiba melibatkan APBN begitu. Mirip-mirip juga waktu IKN. Nah, IKN awalnya ini kita tidak pakai APBN, membuka investor. Begitu investor tidak masuk,
60% dari pembiayaan IKN tahap pertama itu dari APBN. Jadi menurut saya ini yang kemudian kita sebut mungkin perencanaan pembangunan ini tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance itu. Ada perencanaan yang bagus, ada transparansi, ada partisipasi, ada akuntabilitas dan seterusnya, efisiensi dan seterusnya. Jadi menurut saya ini perlu dikoreksi lah. Tapi kalau nanti setelah dikoreksi, ada diperbaiki, kita perbaiki. Kan karena sudah berjalan, sudah dibangun keretanya, sudah jalan, sudah berfungsi. Kemudian IKN sudah ada. Tinggal, sudah dibangun keretanya, sudah dibangun IKN-nya, Mas Yudi. Saya ke Mas Yudi dulu. Ini sebenarnya memang benar-benar tidak bisa dipidanakan ya, Mas? Bisa dong. Oh, bisa. Emang ini bukan mangkrak. Ya kan, apalagi fiktif. Ada, bisa digunakan. Tetapi apakah ada kerugian negara karena istilahnya underspec gitu kan, atau di markup, ya bisa jadi. Maka tadi saya katakan kalau KPK sudah berani naik ke penyelidikan, ada keyakinan di penyelidiknya bahwa kan segini, teknisnya gini, ketika ada surat perintah penyelidikan itu tetap harus ekspos depan pimpinan. Setidaknya ada gambaran besarnya, ini siapa nanti akan dalam kutip menjadi target operasinya, yang akan menjadi calon tersangkanya, udah ada. Ya kan, unsur-unsurnya apa, misalnya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 udah ada. Ya kan, analisis faktanya udah ada, walaupun istilahnya belum jauh ya, belum dalam ya, tapi kan setidaknya sudah ada gambaran. Itu ada dinamakan dengan hipotesis. Ya kan, nah sekarang ya tadi saya merasa bahwa memang harus ada follow the money. Ya kan, kalau kita bicara mengenai proyek mega proyek gitu ya, memang sebenarnya selalu ada risiko gitu kan, pasti. Nah makanya kenapa tadi saya sepakat sama Bang Ubed ya, sebenarnya kan harusnya saat itu kan ada pendampingan, ada ini dan sebagainya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita berbicara di kepala naga, akan sangat sulit sekali memenggal kepala naga. Makanya kenapa? Karena tadi ketika yang istilahnya kita mengincar yang atas, pasti di bawah itu akan langsung nutup, pasang badan, ya kan? Nah tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita kemudian pakai teknik makan bubur panas gitu ya, dari pinggir dulu ya, tentu harapannya juga harusnya sampai habis buburnya. Kalau nggak habis ya, tapi sekali lagi kan inilah pembuktian. Emang sulitnya adanya mens rea itu atau niat jahat itu karena kan pelaku korupsi itu sedikit orang. Ya kan, kemudian tadi benar kata Bang Ubed juga terkait dengan good governance. Ini kan sebenarnya dokumen-dokumen lega formal itu aja bisa membuktikan. Ya, saya pikir penyelidik pasti sudah membaca gitu kan, mengapa kemudian memilih Cina, mengapa bukan Jepang gitu ya. Pasti mereka biasa kalau penyelidikan kita akan melihat siapa yang pro, siapa yang kontra. Pasti ahli-ahli akan dipanggil, gitu kan, ini bagaimana. Tapi tadi saya katakan bahwa hukum pidana kan nggak abstrak, dia konkret. Ada alat bukti yang mengatakan memang dia pelakunya, keterangan saksi, ada dokumen dan sebagainya. Dan inilah kemudian yang menjadi putusan dari Tom Lembong itu kan jadi kayak benar-benar bisa bermata dua juga gitu kan. Ya akhirnya sekarang bahwa tidak bisa kebijakan itu dipidanakan gitu. Ini sebelum ditemukan ada bukti. Nah sekarang kan kita tahu bahwa dalam pemerintah ya kan itu kan mereka menganut yang tadi saya katakan, solidaritas yang ketat ya, kreatif minority ya, yang kemudian membentuk circle yang kuat ya, yang tidak akan ngomong, tidak akan bicara, ya nggak mungkin. Kalau tadi saya bilang kalau logika hukum kan ya tentu kan harus ada pembuktian hukumnya. Kalau logika saya lihat Pak Jokowi bertanggung jawab, ya iyalah dong presidennya gitu ya. Tapi apakah kemudian akan sampai ke beliau? Ya belum tentu. Ya kan seperti itu. Baik, terakhir mungkin Mas Bang Boni, pernyataan penutup karena waktu kita sudah habis. Kira-kira ini harus seperti apa kelanjutan dari dugaan markup Wush? Kita ngomong berbahaya kan sebenarnya. Kalau saya sih lebih menghargai paradigmanya. Kita lihat ya, setiap leadership rejim kepemimpinan politik itu punya paradigma tertentu. 10 tahun PSBY dia punya paradigma ekonomi tertentu, menjaga stabilitas, menjaga investasi, dan konsekuensinya memang ya kita cenderung lari di tempat. Nah di era Pak Jokowi dia melakukan terobosan agak agresif di dalam penyediaan fondasi, infrastrukturnya dan segala macam.
pasti banyak kritik, pasti banyak celaan. Tetapi kan apa yang dia lakukan sebuah keberanian yang justru menguntungkan Indonesia untuk masa depan. Dengan pembangunan tol di mana-mana, pembukaan jalan sampai di pinggir Republik ini, orang kemudian merasakan itu pembangunan tuh. Orang melihat negara hadir itu di situ. Nah, termasuk dalam proyek seperti kereta bus kan paradigmanya baik, yaitu bagaimana bisa menghadirkan infrastruktur yang menaikkan level kota-kota di Indonesia ini supaya kita bisa naik kelas lah di kancah global. Nah, tinggal nanti bagaimana kelanjutan dari ide seperti ini oleh pemerintahan baru, yaitu sekarang pemerintahan Pak Presiden, untuk menyempurnakan paradigma itu menjadi kenyataan yang betul-betul positif. Masalahnya kita sekarang jadi terjebak utang soalnya Bang Boni. Kalau utang itu otomatis pasti pemerintahan mana yang nggak berutang. Justru kalau dalam teori ekonomi kan kalau satu negara nggak ngutang juga dia bisa mengalami permasalahan ekonomi itu internal. Utang itu biasa. Amerika utangnya besar sekali itu ke Cina itu, minjemnya ke Cina dia banyak itu. Dan ya itu normal aja di dunia ini. Tetapi kan kita harus melihat keuntungannya untuk jangka panjang. Seperti kereta bus, sadar apa enggak 10, 20, 30 tahun dari sekarang orang akan mensyukuri bahwa itu ada. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita jangan terjebak dalam pola pikir yang pragmatis, apalagi kalau kita punya sentimen tertentu. Nah, itu nanti akan membuat kita agak tersesat itu dalam memahami sesuatu. Saya tidak pernah membantah bahwa pasti ada itu penyalahgunaan atau indikasi korupsi di dalam pengadaan material atau itu pembebasan lahan dan sebagainya. Bisa aja, dan itu kan tradisi yang buruk sering terjadi di Indonesia. Oke. Ya, Mas Yudi tahu lah itu kan, proyek-proyek itu mulai dari pemerintahan daerah sampai pusat banyak sekali orang yang nakal main yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini, apakah benar-benar KPK nanti akan berani dan mulai memanggil dan kita bisa tahu kejelasan tentang apakah benar ada markup atau tidak dalam pengadaan WUSH. Terima kasih Bang Boni, Mas Yudi dan juga Mas Ubed untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda.